Emak kemarin baca berita sampai kaget loh, kaget jondil. Gimana nggak kaget? Emak baca dan lihat foto kalau Mbak Krisdayanti, istrinya Raul Lemos, mantan istrinya Anang Hermansyah. Itu loh yang sang diva Indonesia. Ternyata dapat surat penugasan dari PDI Perjuangan buat maju di Pilwakot Batu. Pemilihan wali kota Batu. Terus ya, ada lagi nih yang membuat kaget jilid 2. Ini lebih membuat geleng-geleng kepala. Komedian Marcel Widianto, Piejal, juga akan ikut maju di Pilkada Pilwakot Tangerang Selatan. Weleh. Apa nggak ada yang lain yang lebih kompeten dan mumpuni gitu loh? Dan jelas saja ini membuat masyarakat gerah dengan rencana si Marcel ini. Ya bahkan loh ya, bahkan rekan sesama komedian, siapa itu namanya ya? Panji Pragiwaksono, ya, dan Kiki Saputri, itu juga meragukan kapasitas Marcel loh jika ikut maju di Pilkada Tangerang Selatan. Ya memang sih ya, wajar juga kalau banyak yang meragukan kemampuan Mbak Kade, Mbak Krisdayanti buat jadi pemimpin daerah, buat jadi wali kota. Tapi jujur saja, sebagai perempuan, Mak sih ya kasih apresiasi sama partai yang mau memajukan seorang kader perempuan buat maju di Pilwakot. Yang mau kasih kesempatan sama perempuan-perempuan ini loh, bisa jadi pemimpin gitu. Ya, mungkin juga langkah Krisdayanti untuk maju sebagai calon wali kota Batu pada Pilkada 2024 ini akan memberikan angin segar bagi perpolitikan Indonesia, terutama dalam konteks representasi alias keterwakilan perempuan di kursi kepemimpinan gitu loh. Piye? Mak pinter kok. Kita juga melihat bahwa jumlah calon perempuan yang maju di berbagai daerah masih minim loh ya. Meski ada beberapa nama besar yang mencuat seperti Airin Rahmidiani, Kofifah Indar Parawangsa, Tri Risma Harini, dan Atalia Ridwan Kamil ya toh. Dan langkah dari partai yang memberi kesempatan memberikan surat tugas pada Krisdayanti ini adalah langkah yang patut diapresiasi. Ya karena menggambarkan keberanian dan semangat baru dalam kancah politik lokal. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan partai politik terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin dan membawa perubahan. Namun ini juga tantangan besar loh yang masih dihadapi perempuan dalam berpolitik, yaitu minimnya jumlah calon perempuan yang benar-benar mendapatkan kesempatan untuk maju dan terpilih. Walaupun sudah ada kepala daerah perempuan yang bagus loh dalam bekerja, contohnya Airin Rahmidiani dari Partai Golkar, tapi masih belum pasti maju. Airin yang pernah menjabat sebagai wali kota Tangerang Selatan 2 periode dikenal memiliki rekam jejak yang baik loh dalam memimpin dan meningkatkan pembangunan daerah. Namun partainya masih ragu-ragu. Ketidakpastian ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor ya kan. Ya faktor politik yang kompleks gitu loh. Biasa toh politik di Indonesia. Sekarang kalau kita melihat di Jawa Timur, ada 2 tokoh perempuan juga, Kofifah Indar Parawangsa dan Tri Risma Harini. Dinamika kedua tokoh perempuan ini menjadi sorotan loh. Kofifah sebagai Gubernur Jawa Timur dan Risma sebagai Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya. Mereka berdua adalah figur yang kuat yang memiliki pengaruh besar di daerah tersebut. Persaingan antara keduanya itu loh bisa menjadi sorotan utama dalam pilkada mendatang. Dan sekaligus menjadi contoh betapa pentingnya peran perempuan dalam politik tingkat provinsi. Ya kan? Kedua tokoh ini juga memiliki basis massa yang besar loh. Nggak main-main.
dan rekam jejak yang mengesankan dalam bidang masing-masing. Khofifah yang dikenal dengan program-program pro rakyatnya, dan Risma dengan pendekatan langsung ya toh ke masyarakat dengan tangan besinya. Ingat toh, Bu Risma selalu satset des-des dalam membenahi Surabaya. Ini memberikan gambaran tentang dua gaya kepemimpinan perempuan yang berbeda, namun sama-sama efektif. Ya. Sementara itu di Bandung ada Atalia Praratya, istrinya Ridwan Kamil. Juga akan menjadi nama yang patut diperhitungkan loh. Sebagai istri dari Gubernur Jawa Barat, Atalia itu sudah aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan memiliki basis dukungan yang kuat. Ya, jika ia memutuskan untuk maju dalam Pilkada Bandung ini ya, akan menjadi langkah yang strategis yang bisa mengubah peta politik di Jawa Barat. Namun, meskipun ada beberapa nama besar perempuan dalam politik lokal, tantangan utama tetap ada. Iya, ada tantangannya, yaitu bagaimana memastikan lebih banyak perempuan memiliki kesempatan dan dukungan untuk maju serta terpilih dalam posisi yang strategis. Partai politik itu ya perlu lebih proaktif dalam mendukung kader perempuan, dan masyarakat juga harus lebih terbuka menerima kepemimpinan perempuan. Ini bukan hanya soal representasi, tetapi juga tentang memberikan ruang yang perspektif gitu loh, untuk pendekatan yang berbeda dalam memecahkan masalah-masalah masyarakat. Nah, kembali ke Mbak Kade ya, Mbak Krisdayanti. Dengan popularitasnya sebagai artis dan pengalamannya sebagai anggota DPR, akan membawa kombinasi yang unik loh, yang bisa menarik perhatian pemilih loh. Namun tantangan baginya tidak kecil. Krisdayanti harus membuktikan bahwa ia tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi juga memiliki visi dan kemampuan untuk memimpin Kota Batu. Ini akan menjadi ujian yang nyata bagi Krisdayanti dan partai yang mendukungnya untuk membuktikan bahwa lo ya, selebritas itu bisa bertransformasi menjadi pemimpin yang efektif. Di sisi lain, langkah Krisdayanti ini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan yang lain loh, yang mungkin masih ragu untuk terjun ke dunia politik. Dengan melihat tokoh-tokoh seperti Krisdayanti, Airin, Khofifah, Risma, dan Atalia, perempuan di seluruh Indonesia bisa lebih yakin bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dan membuat perubahan. Namun, dukungan tidak hanya harus datang dari partai politik, tetapi juga dari masyarakat luas. Masyarakat tuh perlu terbuka loh, tidak terus skeptis terhadap calon perempuan. Selama ini kan stigma dan penilaian buruk tentang pemimpinan perempuan itu loh masih kuat. Ini yang seringkali menghambat perempuan untuk maju. Makanya perlu pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan. Itu ya harus dapat ditingkatkan itu. Langkah Krisdayanti ini adalah langkah kecil, tapi signifikan dalam perjalanan panjang menuju kesetaraan gender di bidang politik. Semoga ini menjadi awal dari semakin banyaknya perempuan yang berani dan mampu mengambil peran penting dalam memimpin daerah dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Krisdayanti ya, dengan semua mata yang tertuju padanya, memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin dengan efektif dan membawa perubahan yang nyata. Seperti emak ini loh, yang selalu ngomel. Emak ini selalu ngomel kan mewakili kaum emak-emak yang jenuh dengan kondisi yang tidak tentu ini.